sehat semua kan? Kakak mau tanya, ada sukacita nggak hari ini? Coba keluarin senyum yang paling manis dulu. Coba buat papa, buat mama, buat abang, buat adik yang ada di rumah. Nah, selain itu juga sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu kita, coba peluk papa, peluk mama, kakak, abang, adik yang ada di rumah. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kakak Rada dan kakak Ola hari ini senang banget karena kakak Rada dan kakak Ola bisa ketemu adik-adik, bisa dengar firman Tuhan bareng adik-adik. Meskipun kakak gak bisa ketemu langsung, gak bisa peluk adik, gak bisa tos, tapi meskipun begitu, kita harus tetap bersukacita bareng ya. Ya betul adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu ada di mana saja. Mau di rumah kakak, mau di rumah kakak Rada, mau di rumah adik-adik, ataupun di rumah semua orang yang sama Tuhan Yesus selalu ada. Nah sekarang adik-adik sayang gak nih sama Tuhan Yesus? Ayo sayang gak nih? Kalau adik-adik beneran sayang nih sama Tuhan Yesus, berarti udah gak sabar dong dengerin firman Tuhan ya. Cerita hari ini tentang apa ya? Penasaran? Ayo, siapa yang udah penasaran? Aku penasaran. Coba angkat tangannya yang lebih tinggi lagi. Wah, banyak yang udah gak sabar ya. Ya udah, sebelum kita dengar firman, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita minta bimbingan Tuhan Yesus agar kita bisa mendengarkan dengan baik ceritanya, gak main-main dan gak ngobrol-ngobrol. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar bisa mendengarkan dengan baik. Tuhan, berkati agar kami tidak nakal dan menuruti apa katamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita udah berdoa nih, biar lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi dulu. Nah, lagunya itu tentang mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oke? Pada bisa kan? Bisa Yuk, kan? kita mau mulai nyanyi kita yang lebih semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya, ikutin nyanyi kakak ya. Semangat, Kita adik-adik. nyanyi bareng-bareng. Semangat. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagunya, judulnya Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Nah, dari lagu ini kita belajar tentang Tuhan Yesus selalu melihat apa aja yang kita perbuat, mau perbuatan yang baik maupun yang nakal. Nah, hari ini kakak Rada dan kakak Ola mau cerita nih tentang 2 orang kakak beradik yang salah satunya berbuat jahat hingga hati Tuhan marah. Apa itu? Kenapa bisa gitu ya adik-adik? Siapa itu ya? Nah, kira-kira siapa ya ceritanya? Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk siap-siap mendengarkan cerita. Oke? Duduk yang manis. Gak main-main, gak ngobrol-ngobrol, dan gak tidur-tiduran ya. Oke? 1, 2, 3, cerita dimulai.
Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya, adalah seorang petani, dan Habel, adiknya, adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Melihat itu, hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Habel, ayo kita pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya karena Tuhan mengasihi Kain. Adik-adik, kakak mau tanya nih, hari ini ceritanya tentang apa sih? Tentang siapa? Tentang Kain dan Habel. Coba kakak tanya lagi, siapa yang abang, siapa yang adek? Siapa abangnya? Abangnya Kain, betul. Adiknya Habel, betul sekali adik-adik. Nah, abang adik ini tadinya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa coba? Tentang memberikan persembahan. Betul sekali adik-adik. Di cerita ini, Kain memberikan hasil ladang yang terbaik kepada Tuhan, dan Habel memberikan kambing domba ternaknya yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ternyata ketika mereka memberikan persembahan mereka masing-masing, persembahan Habel yang diterima sama Tuhan. Lalu akhirnya Kain pun kesal dan iri kepada Habel karena persembahan Habel yang diterima. Lalu Kain mengajak Habel ke padang. Habel, kita ke padang yuk, sini. Dan ketika tiba di padang, Kain memukul Habel. Pukul hingga Habelnya mati. Sedih banget. Dan akhirnya Tuhan marah kepada Kain. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel pada awalnya adalah perbuatan baik. Mereka mau memberikan persembahan dan menyenangkan hati Tuhan. Namun Kain tidak bisa menerima keputusan Tuhan. Ia iri kepada Habel. Kenapa ya Habel yang diterima dan aku tidak? Kata Kain. Dia benar-benar iri kepada Habel. Nah, kakak mau nanya nih ke adik-adik. Adik-adik pernah iri kepada abang atau adiknya? Atau siapa yang pernah cemburu kepada abang atau adiknya yang dapat lebih bagus daripada adik-adik? Pernah seperti itu adik-adik? Adik-adik, di cerita tadi Kain iri kepada Habel hingga akhirnya Kain melukai Habel, memukul Habel hingga mati. Nah, adik-adik, perbuatan Kain kepada Habel sangatlah tidak baik. Itu adalah perbuatan jahat karena perbuatan itu melanggar IPA ke-6, yaitu jangan engkau membunuh. Coba kakak mau tanya dulu deh sama adik-adik, siapa yang pernah marah ke abang, ke kakak, ke adik dan akhirnya memukul mereka?
Atau yang gak punya abang atau adik pernah pukul papa dan mama karena marah? Siapa coba? Adik-adik, dipukul itu sakit atau enggak? Coba adik-adik pukul tangan sendiri. Au, kakak aja sakit loh adik-adik. Adik-adik dipukul sakit kan? Tuhan tidak senang dengan anak yang suka mukul-mukul, karena itu melanggar titah ke-6. Tapi kan titah ke-6 itu kan jangan membunuh, bukan memukul. Nah adik-adik, maksud dari titah ke-6 itu bukan hanya tidak boleh membunuh, tapi juga tidak boleh menyakiti sesama kita, manusia atau makhluk hidup. Kita juga tidak boleh membuat mereka sakit. Kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus senantiasa sayang kepada semua orang. Sayang mama, sayang papa, sayang abang, sayang kakak, sayang adik, sayang teman, sayang opung. Pokoknya semua orang harus kita sayang, harus kita kasihi. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang di sini punya hewan peliharaan di rumah? Ayo, siapa? Siapa? Angkat tangannya, angkat tangannya. Kakak juga punya, kakak punya. Atau ada yang sering lihat hewan berkeliaran di depan rumah, lewat-lewat di depan rumah? Siapa? Pasti pernah kan? Sama seperti manusia, kita pun tidak boleh pukul-pukul hewan. Kita harus sayang ke mereka. Seperti apa contohnya kak sayang hewan kak? Kalau ada hewan di depan kita, jangan ditendang, jangan dipukul ya, jangan disakiti. Oke? Karena hal itu akan membuat mereka merasakan sakit. Tuhan Allah selalu senang dengan orang yang mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. Kakak, kadang aku yang dipukul sama abang, kakak atau adik aku, kan sakit. Nah, adik-adik boleh bilang sama abang, kakak, adik dengan baik. Katakan, abang, kakak, adik jangan pukul aku. Kalau dipukul itu sakit tahu. Nah, setelah itu kita boleh memaafkan mereka, oke? Dan juga doakan kepada Tuhan agar mereka selalu sayang dan gak pukul-pukul adik-adik lagi. Bisa ya? Pasti bisa ya. Nah, untuk papa dan mama minta tolong ya, bantu adik-adik juga. Dalam cerita ini kita belajar untuk menyayangi siapapun ciptaan Tuhan. Gak boleh pukul-pukul dan gak boleh buat orang lain terluka ataupun bersedih. Selain itu juga kita belajar harus memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan sukacita. Terus sekali kak, bukan karena ini dikatakan hebat, tapi memang karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Oke, bisa kan? Bisa ya adik-adik. Nah, sekarang kakak Rada dan kakak Ola mau minta adik-adik buat kartu sayang kepada papa, mama, abang atau adik atau siapapun yang adik-adik sayang. Seperti ini ya adik-adik. Nanti cara pembuatannya kakak akan beritahu papa dan mama ya. Dalam kartu ini adik-adik boleh tuliskan nama orang-orang yang adik-adik sayang. Lalu di depannya boleh ditulis kalimat kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu nanti dihias sebagus mungkin. Tapi kak, aku belum bisa nulis kakak. Boleh nanti tulisan-tulisannya boleh sama papa atau sama mama. Nanti tugas adik-adik boleh hias sebagus mungkin. Kasih warna yang banyak, kasih gambar-gambar yang lucu, kasih gambar yang adik-adik suka. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Tentang Kain dan Habel. Benar adik-adik. Nah adik-adik, sekarang sudah tahu kan kalau kita itu harus saling mengasihi sesama. Gak boleh yang namanya menyakiti hati mereka, gak boleh mukul-mukul. Nah sekarang firman Tuhan kita sudah selesai. Untuk menutupnya kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi satu buah lagu. Lagunya adalah Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tahu kan lagunya kan? Tahu kan ya? Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah nyanyi lagunya Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Terus kita dengar cerita tentang Kain dan Habel. Setelah itu kita nyanyi lagi lagunya Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita menutup firman kita hari ini. Kita menutup cerita kita hari ini. Tapi ingat loh, aktivitas yang tadi kakak kasih harus dikerjakan ya, oke? Kakak, nah sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh yang namanya ngintip-ngintip. Yuk, ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bisa mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa selalu mengasihi Papa, Mama, Abang, Kakak, atau adik. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang bantu kami Tuhan dan berkati kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay! Adik-adik, hari ini ibadahnya kita udah selesai loh. Nah, sekarang adik-adik boleh melanjutkan aktivitasnya. Boleh main, boleh nonton, ataupun boleh makan siang. Nah, adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Ya, Seperti iya. yang kakak bilang minggu lalu, sering-sering cuci tangan, oke? Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Ola dan Kakak Rada pamit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Ola dan Kakak Rada sayang kalian. Dadah, dadah, dadah.